Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas contoh soal di buku kalkulus karangannya Dale Warburg, Edwin Purcell dan Steve Rignon edisi ke-9, khusus di subbab 0.2. Dan nanti 0.2 itu ada di halaman 8 sampai dengan halaman 16. Untuk contoh soal yang pertama itu ada di halaman 9. Langkah pertama dalam mengerjakannya adalah translatekan dulu semua yang ada di buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini harus diselesaikan pada saat nanti mengerjakan tugas. Caranya ini harus sama dengan contoh soal di video ini. Jadi sesuai dengan yang ada di halaman 9, maka kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia adalah selesaikan persamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2 dan tunjukkan grafik himpunan penyelesaiannya. Ini seperti pada saat kita membahas pertidaksamaan di tingkat SMP, yaitu mencari HP, istilahnya gitu biasanya. Himpunan penyelesaian disingkat dengan HP. Oke. Nah, untuk menjawabnya adalah pertidaksamaan di soal silakan ditulis kembali, yaitu 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Saya tidak menggunakan lebih kecil, tapi yang lebih tepatnya itu adalah kurang dari, ya. Lawannya adalah lebih dari, ya. Jadi kalau lebih kecil dan lebih besar itu kayaknya kurang tepat menurut saya. Kembali ke soal. Nah, fokusnya di baris 1 itu kita akan menghilangkan negatif 7 di ruas kiri, ya. Soal ini ada dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dipisah dengan tanda kurang dari, ya. Nah, negatif 7 di ruas kiri harus hilang. Nah, kalau di yang level yang lebih tinggi itu di SMA misalnya, min 7 pindah ruas ke kanan, yaitu ditambah sehingga menjadi positif 7. Nah, pada saat SMP kita tidak membahas itu. Nah, buku ini sesuai dengan cara guru SMP mengajarkan anak-anaknya yang belum menguasai pertidaksamaan secara detail, ya. Jadi kita ikuti saja apa yang diajarkan di buku ini, ya. Nah, kalau di buku ini kedua ruas itu ditambahkan dengan 7 karena fokusnya adalah menghilangkan min 7 di ruas kiri gitu. Nah, sehingga hasilnya ada di baris ketiga, yaitu 2x kurang dari 4x plus 5. 5 didapat dari min 2 plus 7. Sedangkan negatif 7-nya sudah hilang karena sudah ditambahkan 7, ya. Oke. Kemudian baris keempat, dari baris ketiga itu kita fokusnya menghilangkan 4x di ruas kanan. Kalau secara SMA, anak SMA 4x pindah ruas ke kiri, ya, tapi itu kita tidak memakai. Kita sekali lagi kita ikuti anjuran di buku ini, yaitu kedua ruas ditambahkan dengan negatif 4x sehingga akan terjadi hasil di baris kelima, yaitu negatif 2x kurang dari 5. Kemudian dari baris 5 ke 6 kita akan fokusnya adalah yang tadinya negatif 2x kita ubah menjadi x saja, ya, kita ubah menjadi x saja. Nah, maka caranya adalah kedua ruas dikalikan dengan negatif setengah di dasar teori pertidaksamaan. Karena sudah dikali dengan negatif, bilangan negatif, maka tanda kurang dari akan berubah menjadi lebih dari. Sehingga ruas kiri yang tadinya negatif 2x berubah menjadi x saja, dan tandanya berubah menjadi lebih dari. Kemudian ruas kanan akan menjadi negatif 5/2. Nah, karena yang diminta adalah himpunan penyelesaian, dan dalam di buku ini
himpunan penyelesaian itu ditugaskan atau disuruh membuat 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk grafiknya, yaitu di garis bilangan. Caranya ya buat garis bilangan, karena ini hanya melibatkan satu titik saja, yaitu negatif 5/2, maka buatlah satu titik di garis bilangan itu. Karena X-nya itu lebih dari negatif 5/2, maka yang diarsir atau mungkin yang menjadikan wilayah sebagai jawaban dari soal ini adalah kanan dari negatif 5/2. Oleh karena itu kenapa secara grafik ada garis ya yang sampai menuju positif tak hingga ke kanan. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian bentuk kedua itu adalah dalam bentuk interval atau bentuk selang, yaitu menggunakan buka kurung biasa, kemudian ditulis negatif 5/2, koma, tak hingga, positif tak hingga, karena nggak ada tandanya maka dianggap positif, tutup kurung biasa. Buka kurung biasa menandakan negatif 5/2 tidak ikut di dalam himpunan penyelesaian. Yang ikut adalah kanannya, negatif 5/2. Begitu juga tak terhingga. Ya. Kalau misalnya nanti tandanya kurang dari sama dengan, maka di selang itu buka kurungnya itu bukan buka kurung biasa tapi kurung siku. Ya. Tapi di tak hingga tetap kurung biasa. Karena nggak mungkin tak hingga ada kurung sikunya. Begitu juga di grafik, poin di negatif 5/2 yang tadinya tidak ada arsiran, kalau misalnya nanti di soalnya kurang dari sama dengan, maka dia akan diarsir hitam biasanya. Kemudian bentuk ketiga itu adalah bentuk secara himpunan, yang mana ditandai dengan kurung kurawa. Jadi untuk membentuk suatu menotasi himpunan, yaitu menggunakan buka kurung kurawa X.2 atau biasa dibaca dengan X, di mana kemudian himpunan penyelesaiannya ditulis lagi, yaitu X lebih dari negatif 5/2. Jangan lupa ditutup dengan kurung kurawa. Contoh soal yang kedua ada di halaman 9, yaitu selesaikan negatif 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Soal ini ada 3 ruas, saya sebut ruas kiri yaitu negatif 5, ruas yang tengah yaitu 2x plus 6, dan ruas kanan positif 4. Untuk cara jawabnya sama aja dengan yang contoh 1 tadi. Persamaan di soal tulis lagi di jawaban sebagai barisnya yang nomor 1. Fokus kita adalah menghilangkan positif 6 di ruas tengah, maka langkahnya adalah ketiga ruas itu ditambahkan dengan bilangan negatif 6, sehingga ruas kiri berubah menjadi negatif 11, kemudian ruas tengah berubah menjadi 2x saja, ruas kanan berubah menjadi negatif 2. Nah, dari baris 3 ini fokus kita adalah menjadikan 2x harus berubah menjadi x saja, maka caranya adalah ketiga ruas dikalikan dengan bilangan setengah, sehingga ruas kiri yang tadinya negatif 11 berubah menjadi negatif 11/2, ruas tengah itu akan berubah menjadi x saja, ruas kanan berubah menjadi negatif 1. Nah, sudah terbentuk suatu himpunan penyelesaian, tapi kita harus menuliskan dalam 3 bentuk, yaitu grafik, kemudian selang, dan berupa notasi himpunan. Untuk grafik, buatlah garis bilangan, karena ini melibatkan 2 titik, yaitu negatif 11/2 dan negatif 1. Buatlah 2 titik di garis bilangan itu, ya, yaitu negatif 11/2 dan negatif 1. Hati-hati jangan terbalik posisi mana negatif 1 dan di mana negatif 11/2, karena negatif 1 itu lebih banyak, atau di garis bilangan itu ada di kanan dari negatif 11/2, maka yang kanan pasti negatif 1, yang kiri adalah negatif 11/2. Hati-hati ya, jangan kebalik di sini. Nah, kemudian karena himpunan penyelesaian itu ada di antara kedua bilangan itu, dan perhatikan di penghubung antara ruas kiri dan ruas tengah itu dihubungkan dengan tanda kurang dari sama dengan, maka
titik di negatif 11/2 itu diarsir penuh, sedangkan yang menghubungkan ruas tengah dengan ruas kanan itu hanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka titik di negatif 1 itu tidak ada arsiran. Itu menyatakan bahwa negatif 11/2 ikut dalam himpunan penyelesaian, tapi negatif 1 tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Yang itu yang mana? Ya, kirinya negatif 1. Negatif 1 tepat di negatif 1-nya tidak ikut gitu. Nah, itu secara grafik. Bagaimana kalau secara interval atau secara selang? Maka karena negatif 11/2 ikut di dalam himpunan penyelesaian, maka menggunakan buka kurung siku, kemudian negatif 11/2, min 1, tutup kurung biasa, karena min 1 tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Kemudian bagaimana dalam bentuk atau notasi himpunan? Ya sama seperti yang contoh 1, jangan lupa menggunakan kurung Kurawang, X di mana negatif 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1 ditutup dengan kurung Kurawang. Untuk contoh 3 itu ada di halaman 10. Secara bahasa Indonesia, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah selesaikan ketidaksamaan kuadrat X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, untuk menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat ini ada cara khusus nanti ya. Seperti biasa jawabannya adalah ketidaksamaan di soal tolong ditulis lagi di baris 1 di jawaban, yaitu X kuadrat min X kurang dari 6, ada 2 ruas. Kalau menggunakan cara anak SMA, 6 pindah ruas ke kiri ya. Teman di buku ini tidak mengajarkan seperti itu ya. Maka fokusnya adalah menghilangkan 6 di ruas kanan. Maka caranya adalah kedua ruas itu ditambahkan dengan negatif 6, sehingga akan menjadi bentuk di baris ketiga, yaitu X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Nah, kemudian dari baris ketiga ke baris keempat itu menggunakan pemfaktoran ya. Caranya ya seperti anak SMP dulu itu ya. Carilah dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 6, kemudian kalau dijumlahkan adalah negatif 1 ya. Karena apa? Min X kan ya, sehingga muncullah dua bilangan, yaitu negatif 2 dan positif 2 ya. Kalau dikalikan adalah negatif 6, maka negatif 3 dan positif 2. Negatif 3 kalau dikalikan dengan positif 2 itu hasilnya negatif 6. Kemudian negatif 3 kalau dijumlahkan dengan positif 2 itu hasilnya adalah negatif 1 ya. Negatif 1 dari mana? Itu dari X kuadrat min X-nya min X-nya itu kan negatif 1. Maka buatlah dua buka kurung dan tutup kurung itu ya. Yang buka kurung pertama dan tutup kurung pertama itu diisi dengan X min 3, karena bilangan pertama tadi adalah min 3. Kemudian yang selanjutnya adalah X plus 2, karena bilangan yang selanjutnya tadi adalah plus 2. Kemudian kurang dari 0. Itu cara pemfaktoran. Nah, dari baris keempat itu, untuk menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat yang seperti ini, buatlah garis bilangan, karena dia melibatkan dua titik ya. X-nya ada 2 di ruas kiri itu, X min 3 dan X plus 2. Maka nanti di garis bilangan ada 2 titik, yaitu titik negatif 2 dan titik positif 3. Titik negatif 2 didapat dari X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Sedangkan titik 3, positif 3 didapat dari X min 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Nah, setelah terbentuk dua titik itu, maka coba diperhatikan di garis bilangan ada 3 wilayah
dari kiri ke kanan ada wilayah 1 yaitu kirinya negatif 2, wilayah 2 yaitu antara negatif 2 sampai dengan 3, kemudian wilayah 3 yaitu kanan dari positif 3. Dari 3 wilayah yang sudah kita bentuk tadi ya, secara selang negatif 1 itu mulai dari negatif tak hingga, mohon maaf itu salah ketik, yaitu negatif tak hingga sampai dengan negatif 2, kemudian wilayah 2 mulai dari negatif 2 sampai dengan positif 3, sedangkan wilayah 3, mohon maaf lagi salah ketik, yaitu antara positif 3 sampai tak hingga positif. Nah, setiap wilayah akan dilakukan suatu titik uji kalau bahasa Indonesianya di buku namanya test point. Oke. Nah, wilayah 1 ya kita harus cari yang kirinya 2, titik terserah kita, kirinya 2 yaitu negatif 3, itu kan kirinya 2. Nah, disubstitusikan ke persamaan yang x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 ya. Nah, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah positif 9. Maka wilayah 1 itu tandanya positif ya. Sekali lagi wilayah 1 nanti dikasih tanda positif. Kemudian wilayah 2 test poinnya adalah 0, disubstitusikan ke persamaan hasilnya negatif 6, maka wilayah 2 itu tandanya negatif. Wilayah 3 test poinnya adalah 4, disubstitusi ke persamaan hasilnya ternyata 10, maka tandanya positif. Nah, sekali lagi kita menggunakan cara sesuai buku ini, dan buku ini caranya mirip pada saat kita mengerjakan pada waktu kita SMP. Nah, kalau pada saat SMA ya cuma satu saja tes poinnya, yaitu 0 substitusi ke persamaan ternyata negatif, maka wilayah kanan dan kirinya pasti positif, tapi tidak ada pembuktiannya bahwa wilayah 3 dan 1 kalau menggunakan cara SMA itu positif. Maka kita sekali lagi kita ikuti anjuran di buku ini, semua wilayah harus ada tes poinnya. Jadi nanti hati-hati kalau mengerjakan soal di 0.2 kemudian ada ketidaksamaan kuadrat ya, harus ada pembagian wilayah 1, 2, 3, kemudian ada masing-masing wilayah ada test poinnya, disubstitusikan ke persamaannya. Langkah selanjutnya dari jawaban soal contoh 3 adalah setelah diketahui masing-masing wilayah positif negatifnya, maka lihatlah baris ketiga dari yang kita selesaikan ketidaksamaan tadi, yaitu x kuadrat min x min 6 kurang dari 0, karena tandanya kurang dari. Maka himpunan penyesuaian dari 3 wilayah yang sudah kita tentukan positif negatifnya tadi karena kurang dari ya, maka yang dipilih adalah wilayah negatif, yaitu yang tadi wilayah negatif adalah wilayah 2, antara negatif 2 sampai dengan positif 3. Secara grafik buatlah garis bilangan dengan 2 titik, yaitu negatif 2 dan positif 3. Karena tanda baca di soal hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka titik di negatif 2 dan positif 3 tidak diarsir, bolong gitu ya. Dan yang dipilih misalnya adalah antara negatif 2 sampai dengan positif 3. Secara interval atau secara selang, karena negatif 2 tidak ikut dan positif 3 juga tidak ikut, maka buka kurung biasa negatif 2, 3 tutup kurung biasa. Kemudian notasi himpunan sekali lagi menggunakan kurung kurawa X, di mana boleh menggunakan garis lurus seperti ini atau titik 2 seperti tadi ya. Kemudian min 2 kurang dari X kurang dari 3. Jangan lupa tutup kurung kurawa. Sekarang kita membahas contoh 5. Contoh 4 tidak saya bahas karena
contoh 4 itu mirip dengan contoh 3. Saya silakan mengerjakan contoh 4 menggunakan slide yang contoh 3 tadi. Kalau memang tidak bisa difaktorkan menggunakan rumus ABC ya. Buka lagi buku SMP-nya. Rumus ABC itu gimana. Oke, kita selesaikan contoh 5 dengan bentuk soal yang baru, yaitu selesaikan X min 1 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa ya. Kita buat dulu, kita tulis lagi soalnya. Nah, setelah ditulis soalnya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini sangat gampang, tapi ya ada rumitnya juga ya. Langsung dibuat garis bilangan tanpa memfaktorkan dan tanpa menyelesaikan, itu langsung aja dibuat garis bilangan. Ada 2 titik, yaitu negatif 2 dan positif 1. Negatif 2 dari mana? Dari bentuk atau dari unsur X plus 2 ya, dari penyebutnya. Kemudian 1 dari mana? Dari pembilangnya yang atas, dari X min 1. Saya ulangi, negatif 2 itu dari X plus 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 2. Sedangkan 1 itu didapat dari unsur pembilangnya, yaitu X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Karena ada 2 titik di garis bilangan, seperti yang contoh 3 tadi, ada 3 wilayah, yaitu kirinya negatif 2, kemudian antara negatif 2 sampai dengan 1, dan kanannya 1. Masing-masing wilayah silakan ambil titik ujinya atau test pointnya, kemudian substitusikan ke persamaan X min 1 per X plus 2, sehingga wilayah 1 itu nanti hasilnya positif, wilayah 2 hasilnya negatif, wilayah 3 itu nanti hasilnya positif. Detailnya silakan nanti Anda coba kembali ya. Nah, untuk mensiasati agar misalnya ada teman yang mengerjakan soal yang sama gitu ya, untuk membedakan pekerjaan kita dengan teman yang lain, itu ada di sini, yaitu pada saat kita titik ujinya ya. Jadi usahakan nanti dalam mengerjakan tugas, walaupun soalnya sama, usahakan titik ujinya berbeda antara satu dengan yang lain ya. Itu cara mengerjakan yang baik dan benar dalam mengerjakan soal di 0.2 ini. Ya, setelah ketemu wilayah-wilayahnya dan ketemu mana yang positif dan mana yang negatif, maka dilihatlah soalnya. Tanda dari soal adalah lebih dari sama dengan. Karena lebih dari sama dengan, maka dari ketiga wilayah itu yang dipilih adalah yang positif, yaitu tadi sudah dipilih menggunakan titik uji. Yang positif itu ada di wilayah 1, yaitu kirinya negatif 2, dan wilayah 3, yaitu kanannya positif 1. Sehingga ada himpunan penyelesaian sementara. Kenapa kok saya sebut sementara? Nanti kita lihat dulu ya. Yaitu secara selang itu secara grafik itu kirinya negatif 2 ya, dan min 2-nya tetap ikut ya, karena tanda bacanya adalah lebih dari sama dengan, yaitu jadi mulai dari, mohon maaf itu salah ketik, negatif tak hingga sampai koma min 2 tutup kurung siku, dan buka kurung siku 1 koma tak hingga sampai positif tak hingga ya. Kenapa menggunakan kurung siku? Karena tandanya lebih dari sama dengan, tapi itu sementara ya, itu untuk sementara saja. Nah, lihat dulu soalnya. Soal itu dalam bentuk pecahan. Kenapa kok saya sebut sementara? Karena soalnya itu dalam bentuk pecahan, sedangkan syarat kalau kita punya
bentuk pecahan itu yang bawah atau penyebutnya tidak boleh 0 ya. Sekali lagi, penyebut di pecahan itu tidak boleh 0, sehingga penyebutnya di soal ini apa? X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, dari himpunan penyelesaian yang sementara tadi, terlihat 2 itu menggunakan kurung siku, menandakan, min 2. Min 2 menggunakan kurung siku, menandakan min 2 itu ikut. Nah, karena X tidak boleh sama dengan min 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah menggunakan garis bilangan. Ada 2 titik, yaitu min 2 dan 1. Karena tadi wilayah 1 dan wilayah 3, wilayah 1 yaitu kirinya negatif 2, dan min 2 tidak ikut, maka titik di min 2 ke kiri itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa min 2 tidak ikut, titik di min 2 itu tidak diarsir. Kemudian ada lagi wilayah 3, yaitu kanannya positif 1. Sekali lagi, 1 ikut, karena X1 nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah X-nya negatif 2 ya. 1 ikut, sehingga kalau di secara selang atau interval itu menggunakan kurung siku, maka secara grafik titik di 1 diarsir hitam dan arahnya ke kanan karena wilayah 3. Setelah melihat slide yang sebelum ini, maka diharapkan mahasiswa mengerti bagaimana mengerjakan soal di 0.2. Setelah contoh 5 itu masih banyak contoh soal yang lain, tapi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Silakan dipelajari sendiri ya. Nah, kerjakan untuk tugas itu, kerjakan 0.1 dan 0.2. Cara pengerjaannya harus sesuai dengan contoh di atas, ditranslate dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian silakan dikerjakan di MS Word, kemudian menggunakan itu hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12 ya. Jangan lupa soal ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, kemudian sertakan di buku ya. Di buku itu soal yang nomor berapa dan halaman berapa. Jadi soal ditranslate, kemudian diketik dan disertakan keterangan ini ada di buku kalkulus karangannya ini, nomor sekian, halaman sekian gitu, ya. Nah, setelah itu baru dijawab, dan cara jawabnya seperti di slide ini atau di video ini gitu ya. Oke. 0.2 selain contoh 2, 3 dan 5 itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Tolong untuk 0.2 hindari soal yang disuruh menunjukkan atau show gitu ya, atau membuktikan, proof. Hindari soal itu karena itu bukan ranah dari teknik informatika. Itu ranahnya untuk anak yang matematika ya. Oke, silahkan dikerjakan. Usahakan jangan saling copy paste jawaban ya. Hati-hati juga, buku ini sudah ada kunci jawabannya dan di internet juga sudah beredar cara menyelesaikannya. Saya tidak menyarankan, karena ini buku bahasa Inggris, kunci jawaban juga bahasa Inggris. Biasanya kunci jawaban ditranslate di Google Translate, kemudian hasil translatean di paste di jawaban Anda. Itu sangat tidak disarankan, pasti ketahuan. Ataupun menggunakan, ada websitenya yang memecahkan masalah-masalah di buku ini. Dan lagi-lagi karena bukunya bahasa Inggris, yang menyelesaikan juga pakai bahasa Inggris. Hati-hati jangan sampai di copy kemudian ditranslate begitu saja ya, ditranslate begitu saja, kemudian di paste di jawaban Anda. Saya sudah menyertakan bagaimana jawaban yang baik dan benar di video ini, jadi tolong ikuti itu untuk mengerjakan tugas 0.1 dan 0.2.
Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.